Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope you always be fine. Ketemu lagi dengan saya dalam belajar di rumah tidak masalah. Untuk pertemuan kali ini, kami menyajikan soal dan pembahasannya dengan tujuan membantu para siswa agar siap menghadapi ujian bahasa Inggris. Agar tidak terlalu banyak basa-basi, karena takutnya jadi basi, mari kita langsung ke pokok materi. Answer the following questions by choosing A, B, C, or D as the best answer. Question number 1. Blah 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 Titus. Titus, good morning, Dad. A, good morning. B, how are you? C, hello. D, hi. Jawaban A, karena setiap ungkapan sapaan harus direspon dengan jawaban yang sama. Karena jawaban Titus good morning berarti Mr. Irwan mengucapkan good morning juga. Question number 2. Mrs. Rita. Hi Lina, blah blah blah. Lina, hi Mrs. Rita, I'm fine, thanks. A, how do you do? B, I'm fine too. C, good morning. D, how are you? Jawaban D, karena Nyonya Rita menjawab I'm fine, yang artinya saya baik-baik saja. Ini menunjukkan akan adanya pertanyaan, bagaimana kabarmu? Yang dalam bahasa Inggrisnya, how are you? Question number 3. Benny. Good afternoon, sir. How are you? Mr. Danu. Good afternoon, Benny. I'm fine. Thank you. Blah, blah, blah. Benny. I'm fine too, sir. Thanks. A, how are you? B, thanks. C, and you? D, same like you. Jawaban C, and you? Yang artinya dan kamu? Karena sesuai dengan respon Benny, I'm fine too, yang artinya saya baik-baik juga. Question number 4. It is 5 p.m. Rian greets his father. Blah blah blah, Dad. A, good morning.
B. Good afternoon. C. Good evening. D. Good night. Jawabannya adalah B. Good afternoon. Ini sesuai dengan pembagian waktunya. Jam 12 dini hari hingga jam 12 siang dengan kode AM and antemeridian sama dengan pagi atau morning. Jam 12 siang sampai jam 6 sore dengan kode PM sama dengan sore atau afternoon. Sementara dari jam 6 sampai jam 9 malam dengan kode PM sama dengan malam atau evening. Ini waktunya untuk makan malam. Sedangkan untuk jam 9 malam hingga jam 12 dini hari dengan kode PM sama dengan malam atau night. Dan ini adalah saatnya jam tidur. Question number 5. Edo. Good evening, Mom. I feel tired and hungry. Mrs. Uli. Good evening, Edo. Of course you are. Take a bath and then blah blah blah. A. Get a rest. B. Get dressed. C. Have your lunch. D. Have your dinner. Jawabannya adalah D. Have your dinner. Respon ini sesuai dengan ungkapan yang dinyatakan oleh Edo. Edo menyatakan, I feel tired and hungry. Yang artinya, saya merasa lelah dan lapar. Karena Edo pada awalnya menyapa dengan kalimat good evening, yang artinya selamat malam, itu berarti saatnya makan malam. Maka jawabannya adalah have your dinner. Question number 6. Rian. Goodbye, Mom. Jasrani. Bye, Rian. Take care. See you later. Who are talking in the dialogue? A. Two friends. B. A mother and her son. C. A teacher and a student. D. Rian and his sister. Jawabannya adalah B. A mother and her son. Harusnya ada N itu ya. Yang artinya seorang ibu dan anak laki-lakinya. Karena Rian pamitan dengan mengucapkan goodbye Mom atau selamat tinggal ibu, ini membuktikan bahwa Rian adalah seorang anak laki-laki dengan nama Rian, kemudian mengucapkan goodbye Mom, selamat tinggal ibu, menandakan Rian sedang berbicara dengan ibunya. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah ibu dan anak. Question number 7. Benny. Udin, blah blah blah. I forgot to bring your sport shirt. Udin, that's okay, Benny. You can bring it tomorrow. I have another one. A.
I'm sorry. B. I will bring. C. Are you okay? D. Goodbye. Jawaban A. I'm sorry, yang artinya maafkan saya. Karena ini merupakan bentuk penyesalan Benny karena telah melupakan untuk membawa pakaian olahraga Udin. Dan Udin menjawab dengan tidak masalah, tidak mengapa, karena ia punya baju lain. Question number 8. Mr. Tono, go to sleep now. If you want, I can wake you up at 4. Rudy, thanks, Dad. Yes, wake me up at 4. Good night. Pertanyaannya, where does the dialogue take place? A. At a bus station. B. In a supermarket. C. At home. D. At school. Jawaban C. At home atau di rumah. Karena di dalam teks kita lihat seorang ayah menyuruh anaknya segera tidur. Si anak mengiyakan sambil mengucapkan selamat malam. Kalau kita lihat di sini, untuk pola-pola kalimat yang diungkapkan, kita bisa membayangkan kondisinya sehingga dapat digambarkan bahwa percakapan itu terjadi di rumah ataupun at home, yang dalam hal ini adalah C. Question number 9. Lucy, hi Dayu, we're going to the canteen for lunch. Are you coming with us? Dayu, no, sorry, I'm waiting for Siti. She is still in the classroom. Pertanyaannya, where does the dialogue take place? A. In a public garden. B. In a hospital. C. At school. D. In an office. Bila kita simak soalnya tadi, where does the dialogue take place? Yang artinya, di manakah dialog itu diambil? Maka jawaban yang tepat adalah C. At school atau di sekolah. Mengapa demikian? Karena saat Lucy mengajak Dayu ke kantin untuk makan siang, Dayu menolak dengan alasan menunggu Siti yang masih berada dalam ruangan kelas. Kata ruangan kelas merupakan kunci dari jawaban tersebut, sehingga jawaban yang paling tepat adalah at school. Question number 10. Lala, good night, Mom. Mrs. Sarah, good night, Lala. Have a nice dream. The dialogue is likely to occur at A. 5 a.m. B. 7 p.m. C. 4:30 p.m. D. 9 p.m.
Berdasarkan pertanyaan tadi, jawaban yang tepat adalah D. 9 p.m. Artinya jam 9 malam. Karena ini sesuai dengan pembagian waktunya. Jam 12 dini hari sampai jam 12 siang, kodenya AM. Sama dengan pagi atau morning. Sedangkan jam 12 siang sampai jam 6 sore, kodenya PM. Sama dengan sore ataupun afternoon. Sedangkan jam 6 petang sampai jam 9 malam, kodenya PM, sama dengan malam atau evening. Sedangkan jam 9 malam sampai jam 12 dini hari, kodenya PM, sama dengan malam atau night. Nah, kata night berada di jam 9. Untuk itu, jawabannya D. Question number 11. Maya, blah blah blah. Nida, my name's Nida. A, what is your name? B, who are you? C, what are you doing? D, hello. Untuk soal ini, jawabannya sangat jelas adalah A. What is your name? Siapakah namamu? Sehingga sesuai dengan respon Nida, yaitu my name is Nida. Nama saya adalah Nida. Question number 12. Hi, I'm Lesti. I'm from Aceh. I live in Tepak Tuan in Kampung Padang on Jalan Mawar. Precisely, I live blah 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 23 Jalan Mawar. A, in. B, on. C, at. D, off. Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah at atau D. Kenapa demikian? Karena diiringi oleh nomor jalannya. I live at 23 Jalan Mawar. Kita ulangi, I live at 23 Jalan Mawar. Jadi, jawaban yang paling pantas atau yang paling tepat adalah at. Question number 13. Hello, I'm Randy. I'm from West Sumatra. I live in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Pandan. Pertanyaannya, the suitable question for the text above is A, where is Randy precise address? B, where is his exact address? C, what class is he? D, where is Randy from? Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah D. Where is Randy from? Yang artinya, dari manakah Randy berasal? Pertanyaan ini mengandung jawaban I am from West Sumatra. Dan ini telah diungkapkan Randy dalam teks tersebut. Yang artinya, saya berasal dari Sumatera Barat. Sementara pilihan yang lain, jawabannya tidak tersedia di dalam teks tersebut.
Question number 14. Hi, I'm Anissa. I'm a student of MTS N2 Aceh Selatan. My hobbies, blah blah blah, cooking and running. A is, B are, C was, D were. Bila kita perhatikan teks rumpang di atas, maka terlihat bahwa salah satu kalimatnya membutuhkan sebuah to be. Dan to be yang paling tepat untuk itu adalah are. Dalam hal ini adalah B. Maka jawabannya yang paling tepat adalah B. Mengapa demikian? Karena ada dua buah hobi Anissa, yaitu cooking atau memasak dan running atau berlari. Selain itu, kalimatnya juga kalimat simple present atau kalimat sederhana, sehingga to be yang lain tidak ada yang cocok. Question number 15. Edo, what's your favorite food? Titus, my favorite food, blah blah blah, fried rice. To be yang paling tepat untuk mengisi kalimat rumpang tersebut adalah A is, B are, C were, D was. Untuk jawaban nomor 15, dalam kalimat rumpang tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Mengapa demikian? Karena hanya ada satu makanan kesukaan Titus, yaitu nasi goreng. Atau dalam bahasa Inggrisnya, fried rice. Selain itu, kalimatnya juga kalimat simple present atau kalimat sederhana. Sehingga to be yang paling tepat untuk kalimat rumpang tersebut adalah is. Sementara to be yang lain tidak ada yang cocok. Untuk soal berikutnya, read the following text to answer the question that follow. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab pertanyaan yang mengikutinya. Hi, I'm Rina. I'm an SMP student. My dad is Mr. Rajali. He is a teacher. My mom is Kurnia. She is a nurse. My big brother is Hasan. He is a student of SMA Perjuangan. Yuli, my little sister, is still in kindergarten. Question number 16. What is Rina's father? A. He is Mr. Rajali. B. He is Rina's dad. C. He is a teacher. D. He is a head of family. Dilihat dari segi bentuk pertanyaannya, yaitu what is Rina's father? Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 16 ini adalah C. He is a teacher. Yang artinya
Dia adalah seorang guru. Jawaban ini sesuai dengan pertanyaannya, what is Rina's father? Dalam artian, siapakah ayah Rina? Maksud daripada pertanyaan tersebut adalah mengarah pada pekerjaan. What is Rina's father? Apa pekerjaan ayah Rina? If Rina is 12 years old, Yola is blah 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 years old. A, 5, B, 3, C, 7, D, 16. Untuk soal ini ya, kata Rani diganti dengan Rina, karena memang di dalam teks tadi adalah Rina. Jawaban yang paling memungkinkan untuk soal nomor 17 ini adalah A, 5, yang artinya 5. Alasannya, karena Yola masih berada di taman kanak-kanak atau kindergarten. Dan untuk umur taman kanak-kanak berada di antara 4 tahun sampai 5 tahun. Biasanya umur 5 tahun memang masih di TK ataupun taman kanak-kanak. Sementara untuk pilihan yang lain semuanya tidak sesuai untuk pendidikan kindergarten. Question number 18. My big brother is Hasan. The antonym of the underlined word is A, small, B, little, C, short, D, younger. Bila kita perhatikan, kalimat yang menjadi soal pada nomor 18 adalah the antonym of the underlined word is, yang artinya lawan kata dari kata yang bergaris bawah adalah, sementara yang bergaris bawah di situ adalah kata big untuk big brother. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, little. Alasannya, karena yang dibahas di dalam kalimat tersebut adalah mengenai umur, bukan ukuran besar atau kecilnya sesuatu. Sehingga jawaban yang tepat adalah little brother ataupun B. Question number 19. Blah blah blah, my books in my arms. A, that is. B, these are. C, those are. D, these are. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 19 adalah D, these are. Ini adalah, yaitu kata tunjuk dalam bentuk jamak. Mengapa demikian? Karena bukunya banyak, ditandai dengan S, books, dan dekat, ditandai dengan adanya my arms, dekapan saya, dalam dekapan saya. Sehingga bila dibubuhi pilihan D berbunyi, these are my books in my arms. Ini adalah buku saya dalam dekapan saya. Question number 20. Salah. Mimi, blah 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 your dictionary on the table behind you. Mimi? No, my dictionary is in my bag.
Pilihan yang paling tepat adalah A. Is that? B. Is this? C. Aziz. D. Azaz. Jawaban yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tanya di atas adalah A. Is that? Apakah itu? Kata tunjuk yang jauh dalam bentuk tunggal. Jadi, bila dirangkai, is that your dictionary on the table behind you? Apakah itu kamusmu yang di atas meja di belakangmu? Kenapa kita memilih is that? Karena bendanya satu buah. Dictionary-nya tidak menggunakan S. Kenapa kita menggunakan is that? Karena bendanya jauh. Terbukti si penanya mengatakan, apakah itu kamusmu yang ada di atas meja di belakangmu? Demikian pembahasan soal untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.